Dahulu kala, di tanah Karo, hidup rakyat yang sederhana. Mereka makan dari buah-buahan yang tumbuh di hutan. Belum ada padi, belum ada sawah. Semua hidup dari alam. Tapi, tahun itu berbeda. Musim kemarau datang terlalu lama. Daun kering, ladang retak, dan buah-buahan habis dimakan burung. Di sebuah rumah beratap ijuk, hiduplah seorang ibu dan anaknya bernama Brudayang. Mereka miskin tapi saling menyayangi. Setiap pagi, sang ibu pergi mencari buah di hutan. Tapi hari itu, tidak ada apapun yang bisa dimakan. Brudayang duduk lemah di pangkuan ibunya. "Bu, aku lapar," katanya lirih. Sang ibu menatap langit dan berdoa agar hujan turun. Hari berganti hari, kelaparan makin parah. Orang-orang mencari umbi, menggali akar, tapi hasilnya sedikit. Anak-anak menangis di malam hari, ibu-ibu menahan air mata. "Anakku, jangan pergi," tangis sang ibu. Tapi, Tuhan lebih sayang padanya. Brudayang pergi dengan tenang. Seluruh desa berkabung. Tidak ada yang bisa menenangkan sang ibu. Ia menangis di kubur anaknya setiap hari. Hingga suatu pagi, ia berjalan pelan menuju sungai. "Aku ingin menyusulmu, anakku," bisiknya. Ia melangkah dan melompat ke air yang dingin. Namun, keajaiban terjadi. Tubuhnya berubah menjadi seekor ikan yang berenang lembut di arus. Warga tidak tahu, hanya sungai yang menyimpan rahasia itu. Beberapa hari kemudian, dua anak kecil yang lapar menggali tanah, mencari makanan. Tiba-tiba, tangan mereka menyentuh sesuatu. Sebuah buah besar, kulitnya halus, berwarna coklat keemasan. Mereka memanggil orang tua, dan kabar itu menyebar ke seluruh kampung. Buah itu dibawa ke hadapan raja. Ketika dibelah, terdengar suara halus dari langit. "Aku adalah Brudayang. Potonglah buah ini, tanamlah potongannya, dan rawatlah. Dari sanalah kalian akan hidup." Raja terkejut, tapi segera memberi perintah. Semua orang bekerja bersama. Mereka memotong buah itu menjadi bagian kecil, menanam di tanah yang kering. Awan hitam berkumpul, angin lembut berhembus, dan hujan turun deras untuk pertama kalinya. Tanah menjadi lembab, dan dari potongan itu tumbuh tunas hijau yang indah. Hari-hari berlalu, tunas itu tumbuh tinggi dan berisi bulir-bulir kecil berwarna kuning keemasan. Warga menyebutnya padi. Mereka menangis bahagia. Hasil panen pertama dimasak bersama-sama. Harumnya memenuhi udara. Ketika nasi itu disantap, semua merasa kenyang dan kuat kembali. Raja berkata, "Tanaman ini akan kita sebut Brudayang, agar pengorbanan itu tidak dilupakan." Sejak saat itu, warga selalu menanam padi di ladang mereka. Setiap kali memasak nasi, mereka juga menyiapkan ikan dari sungai. Mereka percaya, itu lambang pertemuan ibu dan anak, padi dari Brudayang dan ikan dari ibunya. Tradisi itu dilakukan turun-temurun. Saat makan nasi dan ikan, warga selalu berdoa agar alam tetap memberi kehidupan. Musim berganti. Tanah Karo menjadi subur. Sungai jernih, sawah hijau, dan hati manusia penuh syukur. Anak-anak belajar tentang kisah Brudayang di sekolah. Guru mereka berkata, "Jika kalian menjaga tanah dan air akan menjaga kalian." Anak-anak mengangguk sambil menatap padi yang bergoyang tertiup angin. Di waktu panen, warga membuat pesta kecil. Mereka membawa nasi dan ikan ke tugu kecil di tepi ladang. Mereka berdoa bersama, bernyanyi, dan menceritakan kembali kisah Brudayang kepada anak-anak mereka. Di malam hari, saat angin berhembus pelan, mereka percaya suara Brudayang masih terdengar, berbisik lembut dari antara padi. "Jaga tanah, jaga air, dan jaga hatimu." Demikianlah legenda si Brudayang. Dari kesedihan, lahirlah harapan. Dari air dan tanah, lahir kehidupan. Dari kasih seorang ibu dan anak, lahirlah padi yang menjadi sumber hidup manusia. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan menjaga alam, agar tetap memberi berkah bagi semua. Jangan lupa subscribe ya untuk cerita selanjutnya.